Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik, sehat, dan terus penuh semangat di dalam menjalani kehidupan, di dalam berpengharapan kepada Tuhan ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan boleh mengubah hati kita, menuntun pikiran kita, agar kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya dengan baik, seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari demi hari yang telah kami lalui adalah karena penyertaan-Mu. Dan sampai hari ini pun kami merasakan kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, ajarilah kami untuk dimampukan untuk kuat selalu menjalani kehidupan kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami diberi hikmat untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 10 Juni 2023, tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Sadama rohamu samahamu, unang hati boon pikiri hamu. Alai patuto rohamu marrohamu tu haserepon, unang parbisuk hamu di rohamu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum yang utama dan yang terutama yang dibawa Yesus datang ke dunia ini adalah hukum kasih. Di mana karena kasih-Nya lah Dia menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya lah kita ditebus dari dosa-dosa. Dan karena kasih-Nya kita beroleh keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat untuk hidup dalam kasih adalah merupakan subperikop di dalam renungan kita pada pagi ini, di mana Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mereka tidak pernah menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih kudus dari orang lain. Sehingga ketika mereka menganggap dirinya tidak lebih daripada orang lain, maka mereka boleh mewujudkan kasih di dalam persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan seorang dengan yang lain. Di saat waktu tertentu, mungkin kita boleh membantu orang lain. Tetapi di waktu yang lain, mungkin orang lain juga lah yang membantu kita. Demikianlah pola kehidupan kita sebagai makhluk sosial berjalan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itulah renungan kita pada hari ini pun sampai bagi kita agar kita hidup di dalam kasih mengasihi, di dalam kasih yang tidak berpura-pura, yang tidak munafik, di dalam kasih yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi adalah kasih yang merupakan tanggung jawab sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah yang sudah lebih dulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi di dalam Tuhan itu harus terus-menerus, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tetapi Tuhan mau kita mengasihi banyak orang. Tidak pernah bosan untuk terus berbuat baik, sekalipun perbuatan kita tidak dibalas dengan baik oleh orang lain, karena tanggung jawab kita adalah mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Di dalam mengasihi, kita pun harus lebih dulu mengasihi Allah, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Semua yang kita miliki, kita persembahkan kepada Dia sebagai tanda
cinta kasih kita kepada Allah. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, itu terlihat nyata di dalam kasih kita kepada sesama. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain, tentu kita harus lebih dulu melakukannya, karena kita sudah lebih dulu lagi mendapatkannya dari Tuhan. Saudara, marilah kita peduli, penuh kasih kepada banyak orang, memberikan pertolongan bagi mereka yang lemah, memberikan tumpangan bagi mereka yang tidak mempunyai tempat, memberkati mereka yang sekalipun mereka menyakiti hati kita. Janganlah kiranya kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita memberkati, melakukan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai jawaban kita terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, sebagaimana kita telah mewarisi kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidaklah terlalu mudah seperti yang dikatakan. Saya tahu berbuat baik, berbuat kasih itu tidak mudah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari hati kita diuji. Setiap hari ketaatan kita diuji. Apakah kita kuat? Apakah kita bertahan di dalam kasih yang dari Allah, sekalipun kita tidak mendapatkan kasih yang sama? Hari ini kita diingatkan untuk bersama-sama satu hati dengan saudara-saudara seiman, untuk sehati sepikir di dalam hidup bersama. Kita peduli kepada orang lain, dan orang lain pun ikut mendoakan kita. Janganlah kita hanya memikirkan hal-hal yang hebat, yang besar, mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa atau wow begitu. Tetapi marilah kita memulainya dari hal yang paling sederhana. Bagaimana kita boleh bersama-sama maju, boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan saling menguatkan, saling menopang di dalam berbagai hal. Untuk itulah kita dipanggil, untuk kita boleh mewujudkan kasih Allah nyata di tengah-tengah dunia. Karena di dalam kehadiran kita lah damai sejahtera di sorga nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita saling menguatkan, marilah kita saling menjaga dan saling melengkapi di dalam berbagai keterbatasan kita. Karena saudara mungkin satu saat akan memerlukan saya, dan di saat yang lain saya pun akan memerlukan saudara. Marilah kita sehati sepikir untuk bersama-sama maju di dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup bersama di dalam hati, pikiran yang penuh kasih kepadamu. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga kami boleh saling melengkapi seorang dengan yang lain. Dan di dalam kebersamaan kami boleh mewujudkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami di dalam segala kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, dimulai dari perkataan dan perbuatan kami. Hari ini, esok, dan untuk selamanya, kami mau menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau berdoa untuk segala pekerjaan kami, cita-cita dan harapan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Biarlah Engkau yang menetapkan yang baik dan yang terbaik bagi hidup kami, dan mampukan kami untuk berjuang, untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan terus menghadirkan Engkau di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, menuruti segala keinginan daging untuk memuaskan hati kami. Tetapi biarlah setiap hari kami diingatkan oleh firman-Mu untuk tetap meletakkan seluruh hidup dan harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kasihanilah kami dan berkatilah kami hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.